Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Bagaimana kabar Anda malam hari ini? Kita bertemu lagi dengan saya Pendeta Muda Timotius. Malam hari ini kembali kita akan di program kita, yaitu Bara Baca Alkitab, renungkan dan aplikasikan selama 10 hari ke depan di masa-masa perayaan Reni Doa 10 hari Pentakosta. Nah, saudara, kita sudah belajar beberapa hari ini. Kemarin kita sudah belajar tentang bahwa Roh Kudus itu akan menghibur, menolong, memimpin dan menguatkan kita. Dan itulah berkat yang diberikan oleh Tuhan atas kenaikannya ke surga. Nah, yang kedua, di malam kedua ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bersama-sama kembali tentang firman Allah. Kita renungkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan sekaligus sebelum kita berdoa bersama-sama, untuk berdoa untuk kehidupan kita supaya jadi lebih baik lagi. Namun sebelum itu mari kita akan berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara, supaya Tuhan memimpin kita dan memberikan roh hikmat pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan sorga, pimpin hamba-Mu dan berkati seluruh para pemirsa, pendengar yang malam hari ini mengikuti program ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, mereka yang melihat, mendengar, dan melakukan firman Tuhan ini akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Begitu juga hamba-Mu, berkati kami dengan hikmat Allah, sehingga kami menyampaikan pesan Tuhan untuk anak-anak-Mu. Sehingga anak-anak-Mu, anak-anak Tuhan, orang percaya, umat-umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih berkati seluruh anak-anak-Mu, jemaat GPD Telaga Kasih. Haleluya. Amin. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes, Bapak Ibu Saudara. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-3, Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa menyimak dari rumah dari ayat ini. Kita akan baca bersama-sama. Dari perikopnya dikatakan rumah Bapa. Saya bacakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Berkat yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang akan kita terima. Pertama-tama kita harus mengerti bahwa Yesus naik ke sorga, itu kembali kepada Bapa kita di sorga, Allah Yehova Jireh. Lalu Bapak Ibu Saudara, ketika dia naik ke sorga, rupa-rupanya dia sedang menyediakan tempat, karena dia berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan salah satu tempat tinggal itu akan menjadi milik Anda, milik saudara, milik saya. Dan Bapak Ibu Saudara, itu akan semua dijanjikan kepada kita orang-orang yang percaya. Maka Yesus naik ke sorga, ada satu tujuan yang mulia buat kita semua, yaitu menyediakan tempat buat kita. Itu yang pertama, menyediakan tempat buat kita. Dan yang kedua dikatakan dalam ayat yang ketiga, dikatakan Ia akan kembali menjemput kita, dan kita akan dibawa ke sana di mana Yesus berada, kita berada. Ini satu anugerah yang luar biasa buat saya dan Bapak Ibu Saudara orang percaya. Ketika kita nanti rumahnya sudah jadi, Bapak Ibu Saudara, kita segera akan dipanggil Tuhan, dijemput Tuhan. Rumahnya sudah jadi. Ada orang yang berkata, menafsirkan atau memfilosofikan bahwa rumahnya dibuat dindingnya dari permata, lantainya dari emas, pintunya dari emas. Semua tidak ada yang tahu. Tetapi saya percaya rumah itu ada. Dan itu disediakan buat Bapak Ibu Saudara. Karena dia naik ke surga, menyediakan tempat buat kita. Bapak Ibu Saudara yang mungkin takut dipanggil Tuhan,
takut mati. Jangan takut saudara. Kalau saudara mati, saudara dipanggil oleh Tuhan, berarti rumah saudara yang di sorga sudah jadi. Makanya firman katakan, berbahagialah orang yang mati, yang matinya di dalam Tuhan. Kenapa bahagia? Karena Yesus sudah menyediakan tempat yang mulia. Di sana tidak ada sakit, di sana tidak ada gertak gigi, di sana tidak ada penderitaan. Tapi yang ada hanya apa saudara? Sukacita dan kemuliaan. Maka dari itu saudara Tuhan, berkat firman Tuhan malam hari ini, apa yang harus kita lakukan? Kita sambut dengan baik rumah yang sedang disediakan Tuhan itu. Jangan-jangan rumah kita sudah jadi dan segera menjemput kita. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga, dikatakan aku akan datang kembali dan akan membawa kita. Oleh sebab itu saudara, mari tugas kita adalah menantikan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan untuk kita terus hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kesucian. Maka ketika rumah kita sudah jadi, kita sudah siap berangkat dijemput oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Tugas kita adalah beriman, percaya, dan lakukan kebenaran, dan yakini, dan terus mempersiapkan hidup kita untuk hidup suci. Dan saya percaya kita akan bersama-sama dengan Yesus. Di mana Yesus berada, kita pun ada di sana. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa supaya Tuhan mampukan kita untuk kita meyakini bahwa rumah kita itu ada. Dan kita percaya bahwa kita masuk surga. Dan kita percaya, kita berdoa bahwa satu saat ketika Tuhan jemput kita, kita sudah siap. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surga, kalau pada malam hari ini ada yang kehilangan pengharapan akan hari kematian nanti, setelah mati mau kemana? Saat ini kami disadarkan, kami diberitahu bahwa ketika satu saat nanti kami mati, Tuhan menjemput kami. Tempat di mana surga itu, rumah yang mulia itu, rumah yang baka itu sudah jadi. Kami bersyukur Tuhan, kami jadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menerima janji-janji Tuhan. Yesus, Engkau naik ke surga, kami mengimani Engkau sedang menyediakan tempat buat kami dan Engkau juga akan menjemput kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati seluruh para pendengar, pemirsa yang menyaksikan program ini. Semua yang dengar firman Tuhan ini punya keyakinan bahwa satu kelak akan bersama-sama dengan Bapa di sorga. Di sana sudah tidak ada susah, di sana sudah tidak sakit, di sana yang ada adalah kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, berkati seluruh umat-umat-Mu, seluruh jemaat-Mu yang malam hari ini bersama-sama dengan program ini. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kami bagikan lewat Bara. Ingat, Bara, baca Alkitab, renungkan dan aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan berjumpa lagi besok malam di jam yang sama, dan kita akan bersama-sama menikmati Tuhan firman Allah. Saya percaya, silahkan saudara meneruskan di doa di rumah masing-masing, untuk berdoa syafaat, untuk berdoa bersama dengan keluarga sebelum Anda semua membaringkan tubuh dalam persekutuan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.